Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Putri Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Islam Badik, Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, yaitu tentang peranan kepemimpinan kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baik, saya mulai dari biografi penulis. Jurnal berikut hanya ditulis oleh satu orang saja yang bernama Hafizin. Beliau kalau tidak salah merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Untuk metodologi penelitian, jurnal ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yang artinya jurnal ini tidak mengandalkan bukti berdasarkan matematis, angka maupun statistik. Teknik yang digunakan dalam uji ini adalah dengan triangulasi, yang mana dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan studi dokumentasi. Untuk tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu menganalisis strategi kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Asy-Syirbani, Tangerang Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari penelitian berikut. Penilaian mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil belajar peserta didik saja, tetapi perlu dilihat juga hal yang melatar belakangi tercapainya peningkatan mutu pendidikan, antara lain bagaimana proses input peserta didik maupun proses dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Agar dapat tercapainya mutu pendidikan yang baik, harus didukung juga oleh seluruh komponen dalam pendidikan yang terorganisir dengan baik. Tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak mutu pendidikan yang tergolong masih rendah dan kepala madrasah yang belum optimal dalam mengelola madrasah. Bukti tersebut dapat dilihat dari data akreditasi sekolah atau madrasah pada tahun 2019. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih lumayan banyak kepala sekolah yang belum optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dalam hal ini diperlukan penataan yang profesional dan diperlukan juga personal yang mampu dan tangguh, sehingga seorang kepala madrasah atau kepala sekolah tidak hanya dituntut menguasai teori kepemimpinan, tetapi harus terampil menerapkan dalam setiap perubahan situasi dan kondisi. Selanjutnya, hasil temuan yang didapat dari penelitian ini bahwa di dalam sebuah lembaga pendidikan, kepala sekolah atau kepala madrasah tentu saja memegang peranan penting. Sehingga dapat disimpulkan peranan madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan yang pertama, yaitu sebagai penentu kebijakan. Seluruh kebijakan yang direncanakan di setiap satuan pendidikan harus tentu berdasarkan persetujuan dari pemimpin. Yang kedua, sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini dimulai dalam hal rekrutmen, mutasi, pengangkatan jabatan, diterima atau tidaknya calon pendidik di suatu pendidikan, kriteria pengangkatan kepala madrasah, hingga pemberhentian karyawan dan mutasi guru atau tenaga pendidik. Yang ketiga, sebagai pembimbing, pengarah, pembina, dan penasehat. Untuk mendukung tercapainya visi misi Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Asy-Syirbani, pengurus kepala madrasah memiliki peranan membimbing, mengarahkan, dan membina kepala madrasah, para pendidik, dan tenaga kependidikan. Selain itu, kepala madrasah berperan sebagai penasehat atas segala kebijakan dan langkah yang hendak diambil oleh kepala madrasah dalam menjalankan roda pendidikan dan juga dalam mencapai visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Wali Songo Asy-Syirbani. Berikutnya, ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan mengenai kepemimpinan. Bisa dilihat di layar bahwa Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaannya, sebagaimana yang ditulis pada Quran Surat At-Tin ayat 4, yang berbunyi, Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Artinya, telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Sebagai wujud dari ciptaan Allah yang memiliki kesempurnaan, manusia hidup di dunia setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, manusia sebagai hamba, yang memiliki kewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan yang telah menciptakannya.
berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, manusia sebagai seorang pemimpin yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam, berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam artian, manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk lain, berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kepemimpinan dalam pendidikan, yang dalam hal ini kita sebut sebagai kepala sekolah atau madrasah, merupakan faktor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah atau madrasah yang akan menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya, sehingga dituntut senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Ibarat nahkoda yang menjalankan sebuah kapal, mengarungi samudera, kepala sekolah atau madrasah mengatur segala sesuatu yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Selanjutnya, inspirasi jurnal yang saya dapat yaitu peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pendidik dalam mengajar pada masa pandemi COVID-19. Alasannya, karena selama masa pandemi yang masih berlangsung saat ini, seluruh pelajar atau mahasiswa dihimbau untuk tetap di rumah. Bahkan untuk KBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dialihkan di rumah melalui media online. Untuk itu, baik guru maupun dosen diharuskan tetap mengajar dengan menggunakan media online agar tetap berhubung dengan siswanya. Hal tersebut menjadi tugas bagi seorang pemimpin. Bagaimana untuk mempertahankan kinerja dan kualitas guru, bahkan yang sudah tua ataupun yang tidak mengerti teknologi, untuk tetap bisa memberikan materi tanpa tatap muka langsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.